Anak-anak zaman sekarang ini, kalau ditanya mau jadi apa, mungkin jawabannya bukan mau menjadi dokter lagi, apalagi jadi pastor. Tapi banyak yang menjawab, saya mau menjadi YouTuber. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Pada hari ini kita akan melihat video Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan akan membawakan renungan langsung dari Gua Maria Sibiru-Biru dari Deli Serdang, Sumatera Utara pada saat Pastor Yandi berolahraga sepeda ke sana. Bagi yang ingin melihat videonya, silakan mengunjungi channel YouTube kami, Salam Fresh Juice. Mari kita mengikuti renungan hari ini. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom. Mau jadi apakah anak itu kelak? Orang-orang takjub melihat kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, karena kelahirannya didahului dengan peristiwa yang mengagetkan. Ayahnya menjadi bisu. Tapi setelah ayahnya menyebutkan nama Yohanes, tidak lagi mengikuti tradisi keluarganya, karena keluarganya harus menggunakan nama Zakaria. Tetapi ayahnya mengambil keputusan
melepaskan tradisi dan mengikuti perintah Tuhan, yaitu menamai anaknya sebagai Yohanes Pembaptis, maka ayahnya menjadi bisa berbicara lagi. Terjadi satu penyembuhan yang luar biasa. Jadi mau jadi apakah anak ini kelak? Mereka bertanya. Anak-anak zaman sekarang ini, kalau ditanya mau jadi apa, mungkin jawabannya bukan mau menjadi dokter lagi, apalagi jadi pastor. Bukan mau menjadi ilmuwan lagi, tapi banyak yang menjawab, saya mau menjadi YouTuber. Aneh sekali bukan? Kenapa YouTuber? Karena di situ menjanjikan kekayaan, ketenaran. Bahkan juga mungkin mereka akan mendapatkan banyak manfaat dari situ selain ketenaran dan kekayaan. Mungkin juga kekuasaan. Mengapa anak-anak sekarang berpikir seperti itu? Atau bolehkah kita menentukan cita-cita kita? Tentu saja boleh. Karena Tuhan sudah menaruh cita-cita itu dalam hati setiap orang. Juga dalam hati orang tua. Sehingga orang tua mengarahkan anaknya kelak mau menjadi apa. Tetapi pengaruh lingkungan sangat luar biasa. Masalahnya adalah, apakah kita mengerti apa yang kita pilih? Apakah anak-anak mengerti apa yang dia pilih? Karena menjadi seseorang itu adalah sebenarnya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita dituntun untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu. Dan kita tidak tahu kelak akan menjadi apa. Siapa yang dari kecil bercita-cita jadi apa, kemudian setelah besar dia mencapai tujuannya? Tidak terlalu banyak. Banyak yang menyimpang. Atau banyak yang sudah mencapai cita-citanya, tapi kerjanya lain lagi. Ada banyak dokter yang tidak mengobati orang, mereka bisnis. Salahkah? Tidak ada salah. Selama ketika dia bisnis, dia bisa menolong orang juga. Dia bisa membantu orang secara finansial, mendatangkan tenaga kerja, dan juga menghidupi orang. Jadi tidak ada yang menyimpang. Nah, Tuhan membimbing kita dengan cara yang sangat tidak kita duga atau tidak kita mengerti. Menjadi apapun boleh. Tetapi apakah setelah saya menjadi itu, saya berguna bagi orang? Jadi di situ manfaatnya. Ketika saya berguna, maka tidak ada yang salah. Asal jangan menjadi penjahat. Penjahat tidak pernah ada gunanya. Itu hanya akan merusak tatanan masyarakat saja. Mari kita bersyukur hari ini kita bisa melihat teladan dari Santo Yohanes. Ia mau jadi apa? Ia hanya menjadi pendahulu Yesus. Orang yang membuka jalan. Bukan orang yang terlalu hebat. Hanya membuka tali kasut guruku pun aku tidak pantas. Itulah Yohanes. Saya pikir kita juga akan menjadi seseorang yang kelak akan menyenangkan Tuhan. Tidak peduli usia kita berapa. Ada orang yang mulai usia 50 itu baru mulai melayani banyak orang. Sebelum itu dia terlalu sibuk. Itu pun tidak masalah. Asal dalam hidup kita menghidupi apa yang berkualitas di hadapan Tuhan. Menjadi apakah anak itu kelak? Kita bertanya pada diri kita juga. Mau menjadi apakah kita kelak? Hari ini saya bersama teman-teman datang di Goa Maria Sibiru-Biru. Kami naik sepeda, cukup jauh jaraknya, cukup melelahkan. Tetapi bagi saya ini sangat istimewa. Dan hari ini menjelang kelahiran Yesus, kami bisa datang ke hadapan Ibu Maria. Satu-satunya manusia yang melahirkan Yesus, membesarkan Yesus bersama dengan Santo Yusuf. Dan inilah yang Tuhan kehendaki terjadi pada Ibu Maria. Dan bagaimana jawaban Ibu Maria? Ibu Maria menjawab, akulah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga kita juga mampu menjadi hamba Tuhan, terjadilah pada diri kita seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Desember 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Bunga kemana, Pastor? Ke Ibu Maria, si biru-biru. Wah, silakan, Pastor. Hati-hati. Kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra.